warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dia Eka Agustin dari jurusan Biologi FMIPA Universitas Brawijaya Malang. Di sini saya akan melakukan praktikum TABM dengan topik isolasi DNA. Nah, dalam kajian ilmu biologi molekuler, salah satu metode yang perlu dikuasai dan perlu dipahami yaitu salah satunya isolasi DNA. Mengapa isolasi DNA? Alasannya karena isolasi DNA merupakan salah satu teknik esensial dan basic untuk mempelajari DNA. Ekstraksi DNA dari sel dan purifikasinya merupakan suatu hal yang primer, suatu hal yang penting dalam bidang biologi dan dalam bidang forensik. Nah, dalam bidang bioteknologi ini, ekstraksi dan purifikasi DNA memiliki peranan untuk analisis dan untuk memanipulasi DNA, seperti untuk mendeteksi adanya kelainan genetik, kemudian untuk fingerprinting, kemudian bisa digunakan untuk rekayasa DNA, seperti untuk produksi insulin, kemudian antibiotik, dan hormon. Nah, salah satu metode dari isolasi DNA ini sudah digunakan dan sudah ditemukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya melakukan isolasi DNA dengan menggunakan metode yang sederhana. Nah, pada praktikum kali ini saya melakukan isolasi DNA dengan menggunakan salah satu bagian tanaman, yaitu menggunakan buah pisang. Nah, untuk melakukan isolasi DNA ini perlu alat dan bahan yang digunakan untuk mengisolasi DNA dari buah pisang ini. Nah, dalam isolasi DNA ini diperlukan alat dan bahan yang mana di meja ini sudah tersedia beberapa alat dan bahan untuk isolasi DNA. Yang pertama itu ada gelas plastik. Nah, gelas plastik ini digunakan untuk tempat pembuatan larutan buffer atau larutan ekstraksinya nanti. Kemudian untuk tempat melihat hasil isolasi DNA dari buah pisang. Kemudian sini ada gelas ukur. Kemudian ada beker gelas kecil yang merupakan juga untuk mengukur banyaknya air mineral yang akan dipakai untuk pembuatan larutan buffer atau larutan ekstrak. Kemudian ada 2 sendok teh. Kemudian ada plastik ziplock yang nantinya digunakan untuk melakukan pelisisan dari buah pisang. Kemudian ada pisau yang digunakan untuk memotong pisang. Ada telenan yang digunakan untuk papan mengiris buah pisang. Kemudian ada kain yang digunakan untuk menyaring filtrat dari buah pisangnya. Kemudian untuk bahan yang digunakan pada isolasi DNA kali ini yaitu ada garam atau NaCl, kemudian ada deterjen cair. Kemudian di dalam remes ini juga terdapat alkohol 70% dalam kondisi dingin yang digunakan untuk presipitasi. Langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan isolasi DNA yaitu pembuatan larutan ekstraksi atau larutan buffer. Nah, tahapan-tahapan untuk melakukan isolasi DNA itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu pelisisan sel atau ada yang menyebutkan dengan tahapan homogenasi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan purifikasi, namun ada yang menyebutkan juga tahapan deproteinisasi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan presipitasi. Nah, langkah pertama untuk pembuatan larutan ekstraksi atau larutan buffer, kita ambil gelas plastik, kemudian kita ambil air mineral sebanyak 30 ml.
Kemudian kita masukkan ke dalam gelas plastik. Kemudian kita tambahkan deterjen cair sebanyak 2 sendok teh. Deterjen ini berfungsi untuk memecah membran sel dan membran inti. Kemudian kita tambahkan garam atau NaCl sebanyak 1 sendok teh. Seperti ini. Garam ini berfungsi untuk mengikat polipeptida. Kemudian kita aduk seperti ini hingga homogen. Garam ini hingga larut ke dalam air. Setelah selesai membuat larutan ekstrak atau larutan buffer, langkah selanjutnya yaitu buah pisang kita kupas kulitnya, kemudian kita potong ini, kemudian kita ambil plastik ziplock, kita masukkan buah pisang ke dalam plastik zip seperti ini. Kemudian udara yang ada di plastik kita keluarkan, kemudian baru kita tutup ini. Nah, langkah yang kedua kita menghaluskan buah pisang kurang lebih sekitar 2 menit, yang berfungsi untuk melisikan sel secara mekanik. Pelisisan sel itu merupakan suatu proses penghancuran dari dinding sel, yang mana kita tahu bahwa pada tumbuhan itu memiliki dinding sel yang memiliki tekstur yang keras. Nah, untuk melisiskan sel sendiri ini terbagi menjadi 2 cara, yaitu secara mekanik dengan cara digerus atau di blender, kemudian bisa dengan cara kimiawi, yaitu menggunakan bufferesis ataupun menggunakan deterjen. Kita haluskan buah pisang hingga menjadi halus. Halus seperti ini telah menjadi bubur. Kemudian larutan buffer yang telah kita buat tadi saya masukkan ke dalam plastik ziplock yang telah berisi buah pisang. Kita masukkan semua. Kemudian dikocok. Ini dibiarkan hingga terendam buah pisangnya. Kemudian dikocok kurang lebih 1-2 menit. Kita siapkan gelas plastik untuk meletakkan filter dari buah pisang ini. Kemudian kita ambil kain yang berfungsi untuk menyaring seperti ini. Kemudian kita buka, lalu kita tuangkan
kita saring seperti ini. Ini merupakan tahapan kedua, yaitu purifikasi, yaitu untuk melakukan pemisahan DNA dengan molekul-molekul atau senyawa-senyawa yang tidak kita inginkan. Misalnya seperti senyawa protein, kemudian enzim, hormon, metabolit sekunder, dan senyawa atau molekul yang lain. Kemudian saat kita melakukan purifikasi, langkah purifikasi pada isolasi DNA atau penyaringan, ini tidak boleh ditekan atau tidak boleh diperas karena untuk menghindari molekul-molekul atau senyawa-senyawa lain ikut dalam DNA yang telah diisolasi. Kemudian kita letakkan ampas yang sudah tidak terpakai dalam gelas plastik. Kita ambil alkohol 70%, yaitu pada langkah terakhir presipitasi DNA. Pada saat melakukan presipitasi DNA, kita memasukkan alkohol 70%, diusahakan dalam kondisi yang dingin, 1:1, yaitu 30 ml. Kita masukkan ke dalam DNA yang sudah diisolasi dari ini. Kita tunggu beberapa menit untuk menunggu penggumpalan dari DNA kita. Tujuan dari presipitasi DNA yaitu untuk menggumpalkan DNA yang berada di dalam buah pisang. Ini adalah DNA dari buah pisang yang telah diisolasi. Untuk tampilan atau gambar lebih jelasnya nanti akan ditambahkan dalam bentuk. Ini adalah gambaran DNA dari buah pisang yang telah diisolasi DNA-nya. Jadi DNA-nya terlihat seperti benang-benang. Itu adalah benang-benang DNA atau benang-benang kromatin yang nampak berwarna putih seperti menyerupai awan putih. Seperti itu. Untuk mengetahui, kita bisa mengambil dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini. Ini adalah DNA dari buah pisang, tampak berwarna putih seperti ini. Itulah praktikum mengenai teknik isolasi DNA dari buah pisang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.